Hai, saya Betty dari Help. Dalam webinar ini kita akan melihat apa yang perlu Anda ketahui jika kontrak Anda telah terputus. Ada 3 langkah yang perlu Anda ambil ketika kontrak Anda telah terputus. Langkah-langkahnya adalah: pertama, mengisi formulir ID 407E. Kedua, mengirimkan formulir ID 407E yang asli ke imigrasi. Dan ketiga, memberitahu agen Anda tentang pemutusan kerja jika ada. Sekarang kita akan melihat masing-masing dari 3 langkah ini sehingga Anda dapat lebih siap jika kontrak Anda terputus. Formulir ID 407E harus diisi sendiri atau oleh majikan Anda dalam waktu 7 hari sejak hari kerja terakhir Anda. Formulir bisa didapatkan secara online. Formulir tersebut harus ditandatangani oleh majikan Anda atau Anda sendiri. Idealnya, itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika Anda memiliki pemberitahuan secara tertulis tentang pemutusan kerja Anda, ini dapat dilampirkan pada formulir. Anda harus menulis tanggal kerja terakhir di formulir, bukan hari Anda menerima pemberitahuan pemutusan. Formulir tersebut menanyakan alasan pemutusan kontrak. Meskipun alasan tidak diperlukan untuk mengisi formulir, dalam beberapa situasi alasan tersebut bisa membantu. Situasi seperti di mana majikan akan pindah, atau majikan meninggal dunia, atau majikan mengalami kesulitan keuangan. Dalam situasi ini, Anda harus memastikan alasan pemutusan kontrak dinyatakan dengan jelas dan akurat di formulir. Alasannya adalah, jika situasi ini terjadi, imigrasi akan mempertimbangkan permohonan untuk pindah majikan dan mengizinkan Anda tetap tinggal di Hong Kong. Jika majikan Anda telah memberikan alasan pada pemutusan kontrak Anda, tetapi Anda tidak setuju dengan ini, Anda dapat menolak untuk menandatangani formulir. Setelah formulir telah diisi dan dilengkapi, aslinya perlu dikirim ke imigrasi bersama dengan surat-surat lainnya. Pastikan Anda juga memiliki salinan formulir tersebut. Jika Anda atau majikan Anda memiliki keluhan, ini dapat disampaikan dalam surat terpisah ke imigrasi dan dirujuk saat memproses aplikasi di masa mendatang. Sangat penting bagi Anda untuk meminta saran dari konsulat atau help dalam membuat surat keluhan karena hal ini dapat mempengaruhi pekerjaan Anda di masa depan di Hong Kong. Jika Anda memiliki agen, Anda perlu memberitahu mereka tentang pemutusan kontrak Anda. Mereka akan membutuhkan salinan dari semua dokumen, jadi pastikan Anda juga mempunyai salinan cadangan untuk semua dokumen tersebut. Jadi kami telah membahas langkah-langkah aktual yang perlu Anda ambil untuk pemutusan kontrak. Kami akan melihat beberapa tips berguna yang kami harap dapat membantu. Salah satu masalah terpenting saat ini menyelesaikan kontrak Anda adalah memastikan bahwa Anda menerima semua yang menjadi hak Anda. Webinar kami sebut pemutusan kontrak oleh majikan, apa saja hak-hak Anda, dan pemutusan kontrak kerja oleh pekerja rumah tangga, apa hak-hak Anda, mencakup semua informasi ini, jadi pastikan untuk melihatnya. Kami akan mengasumsikan bahwa majikan Anda telah membuat kalkulasi semua hak Anda dan meminta Anda untuk menandatangani dan menyatakan bahwa Anda setuju dengan itu. Anda harus membaca dan memahami serta memeriksa kebenaran sebelum Anda menandatanganinya. Jika Anda tidak yakin, jangan tanda tangan. Jika majikan Anda belum menyiapkan daftar uang yang harus dibayar, atau Anda tidak yakin apa yang berhak Anda dapatkan, Anda harus menghubungi konsulat atau help untuk meminta saran. Ini tentu saja lebih baik jika Anda dan majikan Anda berdua setuju. Dengan begitu, Anda dapat menandatangani dan mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan dan Anda telah menerima uang yang sesuai. Jika ada hal-hal yang tidak Anda setujui, Anda harus menambahkan keterangan pada dokumen tersebut. Cantumkan tanggal,
dan tanda tangan Anda di sebelahnya. Jika ada ruang kosong atau spasi pada dokumen, jangan menandatanganinya. Ingat juga untuk tidak meninggalkan terlalu banyak spasi di antara baris terakhir pada dokumen dan tanda tangan Anda, untuk memastikan tidak ada yang ditambahkan setelah Anda menandatanganinya. Ingatlah untuk membuat catatan tentang bagaimana uang akan dibayarkan, misalnya dengan cek, tunai, atau jika Anda akan diberi tiket pesawat di kemudian hari, pastikan hal ini tercatat pada dokumen sebelum Anda tanda tangani. Terakhir, majikan dapat memberikan surat referensi, rilis, atau rekomendasi. Ini berguna saat mencari pekerjaan baru, meskipun majikan tidak diwajibkan untuk menyediakannya. Akan sangat membantu jika surat tersebut menyertakan poin-poin seperti berapa lama Anda dipekerjakan, pekerjaan apa saja yang Anda lakukan, misalnya merawat anak kecil, dan akhirnya komentar tentang karakter Anda. Referensi tersebut juga sebaiknya menyertakan detail kontak majikan Anda jika majikan yang baru ingin memeriksanya. Sebagai rekap, sangat penting bagi Anda untuk menyimpan salinan semua dokumen yang ditandatangani, diterima, diberikan kepada majikan. Anda juga harus menyimpan catatan barang-barang apa saja yang dikembalikan ke majikan, seperti kartu oktopus, kunci-kunci, dan ponsel, dan meminta majikan Anda untuk menandatanganinya untuk mengkonfirmasi menerima barang tersebut. Jika ragu, fotokopi atau ambil foto semua dokumen dan barang. Kami telah menyiapkan daftar periksa untuk Anda tentang poin-poin penting tentang kemungkinan hak-hak atas pemutusan kontrak Anda oleh majikan. Jika tidak, silakan hubungi HELP melalui WhatsApp, Facebook, telepon, atau email. Anda juga dapat mengunjungi kantor HELP selama jam kerja. Kami berharap Anda akan menonton lebih banyak webinar kami yang akan datang.